Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, yang berkata demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap perjalanan iman dimulai dengan satu titik yang sangat berharga, yaitu kelahiran baru dalam Kristus. Ketika seorang datang kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan, dosa-dosanya dihapuskan sepenuhnya. Ini adalah momen transformasi besar, di mana seluruh kepribadian rohani orang tersebut diperbaharui. Tuhan tidak lagi melihat masa lalu kita yang penuh dengan dosa, tetapi memandang kita sebagai ciptaan baru, suci dan bersih, sama seperti bayi yang baru lahir. Kelahiran rohani ini adalah anugerah luar biasa yang membuka jalan bagi pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Dalam surat Petrus, kita diajarkan tentang pentingnya pertumbuhan rohani setelah mengalami kelahiran baru. Sama seperti seorang bayi yang baru lahir, secara jasmani tidak dapat langsung menjadi dewasa. Begitu pula seorang Kristen yang baru lahir tidak mungkin langsung mencapai kematangan rohani. Kelahiran baru adalah awal dari perjalanan iman, dan seperti bayi yang membutuhkan air susu murni, kita juga membutuhkan air susu rohani yang murni, yaitu firman Tuhan. Melalui firman, iman kita diperkuat, karakter kita dibentuk, dan hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam. Sebagai orang percaya, kita harus haus akan pengajaran dan kebenaran firman Tuhan setiap hari, agar kita bisa bertumbuh. Seperti bayi yang baru lahir, tidak dibebani dengan masa lalu, demikian juga Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita di masa yang lampau. Seringkali kita merasa terbebani oleh kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum kita mengenal Kristus. Namun Petrus mengingatkan kita bahwa setelah kelahiran baru, kita adalah ciptaan yang baru. Tidak ada lagi jejak masa lalu yang ditahan oleh Tuhan. Dia melihat kita dalam terang kasih karunia-Nya yang memurnikan. Ini adalah undangan bagi kita untuk hidup dalam kebebasan, tanpa rasa bersalah atau penyesalan,
dan dengan hati yang dipenuhi rasa syukur atas anugerah Tuhan. Pertumbuhan rohani adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran, dedikasi, dan kerendahan hati. Sama seperti bayi yang perlahan tumbuh menjadi dewasa, kita juga dipanggil untuk berkembang dalam iman dan pengetahuan kita tentang Tuhan. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi membutuhkan komitmen untuk terus mendekat kepada Tuhan melalui doa, firman Tuhan, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Setiap hari adalah kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan dan melihat karyanya dalam hidup kita, dan semakin kita bertumbuh, semakin kita dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kelahiran baru dalam Kristus adalah anugerah luar biasa yang membuka jalan bagi pertumbuhan rohani. Kita dipanggil untuk bertumbuh seperti bayi yang baru lahir, haus akan firman Tuhan, dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dengan memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang sejati dan kematangan dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah kelahiran baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, kiranya Engkau memimpin kami dalam pertumbuhan iman kami, agar kami selalu haus akan firman-Mu yang murni dan yang rohani. Tolonglah kami untuk melepaskan diri dari masa lalu dan hidup sebagai ciptaan baru yang Engkau pandang dengan kasih. Berikan kami kekuatan dan kesabaran untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam Kristus. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi,
Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan semuanya, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.